Aksi tarik-menarik hingga saling dorong antara petugas Satpol PP dengan sejumlah pedagang mewarnai razia pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar jalan di kawasan Blok G, Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat tadi pagi. Kericuan dipicu penolakan para pedagang yang tak mau dagangan mereka diangkut paksa petugas. Kericuan baru mereda setelah para pedagang merelakan petugas mengangkut paksa barang jualan mereka ke atas truk. Razia sengaja digelar menyusul kembali menjamurnya para pedagang pakaian yang nekat menguasai trotoar jalan. Keberadaan para PKL yang memancing pembeli berkerumun sangat rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19. Satpol PP dan 3 pilar tetap menegakkan Perda 8 tahun 2007 dan aturan PPKM tentang protokol kesehatan di area Pasar Tanah Abang supaya para pengunjung Pasar Tanah Abang sehat, nyaman, dan tertib. Kedepannya, petugas mengancam akan menindak tegas para pedagang dengan pengangkutan paksa barang dagangan jika masih ada pedagang yang tetap berjualan di atas trotoar dan bahu jalan. Jasad pria tak dikenal dengan kondisi tanpa busana ditemukan mengambang di pintu air Manggarai, Menteng, Jakarta Pusat. Tubuh pria malang ini ditemukan berada di antara tumpukan sampah yang menyumbat aliran pintu air. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Pusat langsung datang ke lokasi untuk mengevakuasi jasad korban. Jasad pria tak dikenal ini pertama kali ditemukan oleh petugas pintu air saat tengah membersihkan sampah kiriman. Semula dikira hanyalah boneka, namun setelah dipisahkan dari sampah ternyata jasad manusia. Proses evakuasi jasad harus menggunakan alat berat karena banyaknya sampah di sekitar jasad. Saat diperiksa, korban berjenis kelamin laki-laki dengan tinggi sekitar 160 cm. Dan jenis kelaminnya laki-laki, usia kurang lebih 50 tahun. Itu saat ditemukan kondisinya seperti apa, Pak? Dia tertelungkup dan telanjang. Di antara sampah atau gimana? Iya, ada tumpukan nama campur sama sampah. Usai dievakuasi, jasad pria malang yang diduga korban hanyut terbawa arus ini langsung dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Pemirsa, hanya demi menguasai harta istri, seorang pria di Lampung Tengah, Lampung, tega menghabisi nyawa wanita yang telah dinikahinya. Jasad korban dibuang ke dalam sumur kosong di Kecamatan Wai, Pengubuan, Lampung Tengah. Dan pemirsa, selain kasus pembunuhan itu, selama 45 menit ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan bersama saya, Mirva Suri. Pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan dalam sumur di Lampung Tengah, Lampung akhirnya terkuak. Pelaku ternyata suami siri yang tergiur dengan harta korban. Tidak hanya itu pemirsa, pelaku juga marah karena korban meminta pelaku untuk menceraikan istri keempatnya. Tim khusus anti bandit 308 Polres Lampung Tengah menggerebek tempat persembunyian Joko, pembunuh istri siri di Kampung Binjai Agung. Pelaku sempat melawan dan berupaya kabur, namun digagalkan. Polisi yang menggeledah rumah kemudian menemukan sejumlah barang bukti, diantaranya kalung emas dan uang 30 juta rupiah milik korban. Joko diketahui sudah merencanakan pembunuhan ini karena tergiur dengan harta korban yang merupakan istri ketiganya. Selain itu, pelaku juga kesal lantaran korban meminta agar dirinya menceraikan istri keempatnya.
Lampung Tengah. Kalau untuk pelaku sendiri orang dekat atau siapa nih Bang? Iya, suaminya. Nanti korban merupakan istri ketiga. Korban bernama Reni alias Tukini dianiaya pelaku menggunakan balok kayu hingga tewas di dalam mobil saat perjalanan dari Waikanan Lampung Tengah menuju Bandar Lampung. Sebelumnya jasad Reni ditemukan warga di dalam kampung Sumur Tanjung Ratu Ilir, Wai Pengobuan, Lampung Tengah. Bersama warga, polisi kemudian mengevakuasi jasad korban dari dasar sumur menggunakan tali, di mana kondisi jasad sudah membengkak dan terbungkus plastik. Di sekitar lokasi ditemukan satu kartu identitas warga Hong Kong yang sengaja diletakkan pelaku yang juga suami siri Reni untuk mengelabui polisi. Namun saat itu polisi memastikan tidak ada kecocokan antara ciri-ciri korban dengan identitas di kartu pengenal tersebut. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Demang, Lampung Tengah, identitas korban diketahui dan dipastikan dibunuh oleh suaminya. Sementara di Medan, Sumatera Utara, wanita pengusaha bunga di Jalan Pembangunan dibunuh suami sirinya. Pelaku yang juga mengincar kekayaan istri marah karena korban ingin bercerai darinya yang pengangguran. Pria ini harus dipapah karena luka tembak di kakinya saat dihadirkan dalam gelar perkara di Polsek Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Saiful merupakan tersangka pembunuhan pengusaha bunga yang merupakan istri sirinya di Jalan Pembangunan Kecamatan Sunggal, Kota Medan. Saiful ditangkap saat bersembunyi di Aceh dan terpaksa ditembak kakinya lantaran melawan dan mencoba kabur. Tersangka mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya lantaran marah diminta bercerai. Selain itu, tersangka juga tergiur ingin menguasai harta korban yang merupakan pengusaha bunga. Karena rasa amarah dan kebencian dan kemudian motif untuk mengambil harta dan kekayaan yang dimiliki oleh korban, di mana motif ini si korban meminta bercerai dengan si tersangka karena tersangka ini statusnya adalah suami siri dari si korban, tetapi karena si korban meminta diceraikan oleh suaminya sehingga dia marah dan kemudian membunuh istrinya. Polisi menyita barang bukti yakni sepeda motor dan sejumlah barang berharga milik korban yang dibawa tersangka usai kejadian. Atas perbuatan kejinya, tersangka Saiful kini mendekam di sel tahanan Polsek Sunggal dan terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Ratusan warga desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, gempar saat mengetahui Jamila tewas mengenaskan di bak mandi rumahnya di Jalan Pembangunan. Keluarga korban yang datang ke lokasi langsung histeris, bahkan anak korban langsung tidak sadarkan diri. Aparat Polsek Sunggal dan Inafis Polrestabes Medan yang datang ke lokasi langsung mengevakuasi jasad korban yang ditemukan dengan posisi kepala terbenam air di bak mandi. Saat malam kejadian, suami Jamila, yakni Saiful, terekam CCTV saat terburu-buru meninggalkan lokasi dengan membawa karung yang berisi harta benda milik korban. Suami bunuh istri juga pernah terjadi di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pelaku yang hingga kini belum tertangkap tega menyuruh temannya untuk menabrak istrinya dengan truk hingga tewas hanya karena kesal saat cekcok rumah tangga. Di jalan tidak beraspal di lorong ujung Guguak Lubuk Alung, Padang Pariaman inilah Murni Kartiksari, ibu rumah tangga berusia 38 tahun, tewas seketika usai tertabrak truk. Ironisnya, korban sengaja ditabrak atas perintah Herman Joni, suami korban yang kesal. Pihak keluarga meminta agar polisi segera menangkap suami korban yang langsung kabur usai mengetahui istrinya tewas. Korban meninggalkan 2 anak yang masih kecil dan juga dari keluarga tidak mampu. Hidupnya susah juga. Harapannya gimana, Kak? Untuk segera ditangkap suami atau gimana? Itulah kita apa aja, tanya-tanya aja sama orang dulu. Kita sekarang kan utang marhum ini banyak juga.
teman kita berharap mengurus asuransinya. Peristiwa tragis ini berawal saat korban dan suaminya terlibat cekcok masalah rumah tangga di rumah mereka. Pelaku yang kesal kemudian meninggalkan rumah bersama temannya menggunakan truk, sementara korban mengejar truk pelaku menggunakan motor. Korban dan pelaku sempat tarik-menarik hingga korban terjatuh. Pelaku kemudian meminta temannya untuk menabrak korban yang langsung tewas di lokasi. Sementara itu, Hairul Afandi, sopir truk yang disuruh menabrak korban sudah tertangkap dan kini ditahan dan diperiksa intensif di Polres Padang Pariaman. Polisi juga menyita 1 truk milik Hairul Afandi yang digunakan saat menabrak korban. Polisi menyatakan korban saat itu terpaksa mengejar truk yang ditumpangi pelaku lantaran ponsel dan dompetnya dibawa kabur. Polisi telah memeriksa 7 saksi yakni sepupu korban yang melihat langsung kejadian ini serta warga yang tinggal di sekitar lokasi. Dilaporkan menghilang oleh istri saat membawa penumpang, seorang sopir taksi online di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditemukan di Bandar Lampung, Lampung. Pria ini ternyata sedang berduaan dengan selingkuhan dan sengaja merekayasa jika dirinya menjadi korban kejahatan. Jadi Mas, ini istrimu? Oh. Sini. Kami polisi Jatan Polda. Dari Polda ya. Evan Tornado tidak berkutik saat aparat Jatantras Polda Sumatera Selatan menjemputnya di sebuah rumah di Bandar Lampung, Lampung. Polisi yang susah ya, semua susah. Kawan-kawan kok susah. Kau bulan madu dan gue susah kau. Supir taksi online ini awalnya dilaporkan menghilang oleh istrinya selama sepekan saat tengah mengantar penumpang ke Musi, Banyuasin. Dikhawatirkan menjadi korban kejahatan, Evan justru ditemukan sehat dan baik-baik saja. Namun ironisnya, pria 30 tahun ini ternyata sedang bersama wanita selingkuhannya. Polisi akhirnya membawa paksa Evan kembali ke Palembang. Saat tiba di Mapolda Sumatera Selatan, Evan hanya bisa tertunduk melihat istrinya yang sudah menanti. Di hadapan polisi, Evan mengaku sengaja merekayasa kejadian ini demi bertemu selingkuhannya. Namun dirinya tidak menyangka laporan dirinya menghilang viral di media sosial. Terus udah lama selingkuh nih Kak? Selingkuhnya udah lama selingkuhnya Kak? Baru berapa hari, berapa bulan? Bulan baru. Kenal di mana? Kenal sama kawan. Jadi memang niatnya nggak mau pulang lagi ke rumah istri? Mau pulang pada sana Pak. Cuman sudah di viral itu. Tahu ini viral, kejadian ini tahu viral. Sementara itu, meski kecewa, istri Evan mengaku bersyukur suaminya itu ditemukan selamat dan sehat. Namun dirinya tetap akan melaporkan Evan terkait perselingkuhan ini. Rasa kecewa pasti ya. Aku minta maaf untuk sudah ngerepotin seluruh buat geger, buat viral. Aku minta maafnya. Polisi yang menyelidiki laporan ini akhirnya memastikan supir taksi online bukanlah korban kejahatan, melainkan sengaja merekayasa kejadian ini agar niat bertemu dengan wanita idaman lain tidak diketahui istrinya. Bisa kita dapati lokasinya yaitu di Lampung, tetapi ternyata bukan penculikan atau bukan begal. Jadi laporan ini bisa kita ungkap kebenaran yang ada dan rupanya menghilang bersama seorang teman wanita. Ditemukan di rumah wanita di Lampung, wanita bernama inisial M. Polisi menyita mobil yang digunakan Evan saat kabur ke Lampung. Mobil yang digunakan mencari nafkah ini ternyata bukan milik Evan, melainkan milik istrinya. Kasus menghilangnya Evan Tornado ini menjadi perhatian dan viral di media sosial. Awalnya, Evan diduga menjadi korban kejahatan yang kerap menyasar pengemudi taksi online. Namun kini pria ini harus menanggung malu dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pemirsa, 3 pasangan bukan suami istri diduga berbuat mesum di 2 lokasi terjaring razia di Goa, Sulawesi Selatan. Selengkapnya hanya di Realita sesaat lagi.